Saya sudah yakin sama dia, tetapi orang tua saya tidak menyetujuinya karena beberapa alasan. Bagaimana saya harus menyikapinya ya Ustadz? Jadi yang nggak setuju itu orang tua mana? Bang Riza. Orang tuanya Bang Riza. Soalnya saya sering cerita sama mama juga, karena kan saya anak tunggal nih Ustadz. Jadi lebih dekat sama mama. Jadi kalau ada apa-apa, saya apa ngarannya tuh? Saya dekat sama perempuan. Itu kan selalu saya ceritain sama mama. Ini mah saya dekat sama perempuan, terus saya ada suka nih. Jadi kata mama, gimana nih latar belakangnya, saya ceritain ini. Oh, kalau kata mama saya lebih baik cari yang lain aja, yang lebih terbaik lah gitu. Apa ini mama-mama pada ribut kenapa? Silakan Gurunda, mohon pencerahannya. Tapi Riza udah mencoba untuk curhat dan membujuk ibu. Kalau membujuk itu sih sulit sih Ustadz, karena saya anak tunggal nih lebih memilih mengikutin apa kata mama aja. Kalau kata mama ya sudah, putus aja. Ya udah, kalau misalnya Riza udah ada keputusan ya nggak perlu ditanyain lagi, berarti udah. Ya. Tapi saya mau kasih tahu ya satu hadis ya. Sebetulnya ini kan kembali lagi kepada kalian. Kalau Riza memutuskan pengen aku pokoknya nurut sama ibu, ya udah itu kan bagian dari cara dia berbakti sama ibunya kan. Dan itu sah-sah aja. Setiap orang punya pilihan lah dalam hidup, dan kita harus menghargai pilihan itu. Kecuali Riza ngerasa udah klop banget nih sama cewek ini, dan dia juga ngerasa udah yakin banget sama Riza, dan kalian benar-benar pengen halal, pengen nikah, bukan pengen pacaran. Cuman salah satu orang tua belum merestui. Nah kalau kayak gini kondisinya, saya bacain nih hadis. Tapi kayaknya nggak usah dibacain ya, udah kondisinya. Oke, nggak apa-apa ya, jadi bahan aja lah ya, bahan aja ya. Semoga ini nggak membuat Riza galau ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, fi hijri yatimatun qad khatabaha rajulun musir wa rajulun mu'dim, fanahnu nuhibbul musir wa hiya tuhibbul mu'dim." Dari Ibnu Abbas dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, di rumahku ada seorang anak yatim." Berarti dia ini paman yang menampung ponakan di rumahnya. Ponakannya tuh anak yatim perempuan. Di rumahku ada seorang anak yatim, ponakan aku yatim. Dia dilamar oleh dua orang laki-laki, yang satu kaya, yang satu miskin. Kami lebih suka kepada yang kaya, sedangkan dia lebih suka kepada yang miskin. Mana yang harus dipilih ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam nara lil mutahabbaini ghairan nikah." Tidak ada yang lebih baik untuk dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, Tabrani, Muslim dengan derajat sahih. Jadi kalau ada yang bilang, kajian cinta-cintaan aja, terus ini apa? Ngapain Rasulullah ngomongin cinta kalau itu nggak penting? Kan Rasulullah nggak mau bicara yang nggak penting kan? Ternyata bab ini penting menurut Rasulullah, dan ini bukan satu hadis loh tentang bab cinta, ada. Dan itu emang masalah anak muda gitu. Walaupun yang kita bahas dari tadi kan bukan cinta-cintaan doang, banyak. Sehingga tetap cinta itu dihargai dalam Islam. Kalau laki-laki dan perempuan ini saling mencintai, kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik bagi mereka kecuali menikah. Jangan dihalangin, kecuali ada alasan-alasan syar'i. Tapi tetap anak ini, cowok, cewek, punya pilihan untuk nurut sama orang tua atau nurutin perasaannya. Jadi kalau Riza menurut sama ibu, insya Allah berkah. Kalau Riza nurutin perasaan, tugasnya sekarang bujuk ibu. Karena dua-duanya halal, dua-duanya baik insya Allah.